Segala kebaikan Tuhan kita sudah nikmati dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita balas kasih setia Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Selain pada pagi hari ini, kita bawa seluruh hidup kita datang di atas mezbah Tuhan, persembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan buat Tuhan. Oh Bapa yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan kasih Bapa di dalam surga. Sungguh besar kasih dalam hidup kami Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami ada hari ini Tuhan itu karena kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Kami masih bisa bernafas Tuhan, itu pertolongan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pagi hari ini kami mau mengagungkan Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa Bapa dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus, mari Kau bekerja di dalam pelayanan kami pada pagi hari ini. Engkau bekerja di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Urapi setiap yang mengambil bagian, baik worship leader, urapan kuasa Roh Kudus mengalir di dalam kehidupannya Bapa. Yang memainkan musik Tuhan, urapi jadi jemarinya Tuhan. Urapan kuasa mengalir melalui
Yesus Kristus dengan lembut menyembah Dia. Dia Roh Kudus yang lemah lembut. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan lembut. Suara yang lembut, beri suara penyembahan yang termanis bagi Tuhan. Nanti dengan kasih Tuhan, saya minta hamba Tuhan muda, Saudara Regi Larmele, maju ke depan berdoa buat firman Tuhan. Karena Engkau begitu baik, Engkau begitu ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mendengar pujian kami, Engkau telah mendengar penyembahan kami Bapa. Karena doa dan pujian kami telah sampai di altar-Mu yang kudus ya Bapa. Doa kami ya Bapa, kalau berbau harum menjadi dupa emas yang sangat luar biasa di altar ya Bapa. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang nyata Tuhan. Kami percaya hari ini Engkau ada di tempat ini, Engkau masih berdaya di tempat ini Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami tidak membatasi semua kuasa Allah-Mu ya Bapa. Ya Bapa yang kami sembah dan kami muliakan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar berita firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu ya Bapa. Biarlah dia akan menyampaikan firman-Mu dengan kuasa darah-Mu Bapa. Sembunyikan dia di balik salib-Mu ya Bapa. Biar bukan dia yang berkata-kata, melainkan Engkau sendiri yang berkata-kata ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan mendengar berita firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Perintahkan yang kau bangun, perintahkan yang kau bangun. Dalam nama Yesus aku perintahkan yang kau bangun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku perintahkan yang kau bangun. Bangun. Ada sukacita. Kenapa Anda bersukacita? Karena Roh Kudus memberikan sukacita bagi kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Iya. Pagi hari ini kita percaya saudara bahwa pujian dan penyembahan kita menggoncangkan sorga. Pujian dan penyembahan kita pasti menjadi satu dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa sampai saya katakan demikian? Karena saya punya alasan saudara. Tuhan tidak bisa memuji dirinya sendiri.
Itu sebabnya Tuhan membutuhkan umatnya. Tuhan memerlukan pujian, pengagungan, bahkan mazmur, penyembahan daripada umatnya. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Kehebatan kuasa rohnya tidak pernah terbatas. Ya. Kehebatan rohnya bisa menghancurkan, bisa merobohkan tembok-tembok organisasi, tembok-tembok gerejawi, bahkan tembok-tembok diskriminasi apapun. Kehebatan kuasa Roh Kudus mampu merobohkan itu semuanya. Cara manusia boleh mengalami kekhawatiran, itu wajar bagi setiap manusia. Tapi ketika Roh Kudus menaruh benih firman-Nya, benih imannya di dalam hati seseorang, maka kehidupan yang tadinya galau, kehidupan yang tadinya berkecil hati, itu mendapat kekuatan yang baru sehingga dapat mengimani setiap perkataan firman yang disampaikan, bahkan yang diimaninya. Saudara, mujizat tidak bisa datang kepada kita kalau kita tidak mengimani setiap perkataan firman-Nya. Pujian tadi membawa kita masuk dalam pemberitaan firman Allah. Tuhan katakan melalui pujian ini, saudara, bahkan yang menuliskan pujian ini, saya percaya ini merupakan pengalaman hidup pribadinya. Dia tuliskan ini dan jadi pengalaman bagi kehidupan kita semua. Ketika dia punya hati yang sungguh-sungguh, mau melakukan kebenaran Allah, kebenaran firman-Nya, kebenaran membaharui kehidupannya, dan kebenaran itu sendiri akan membuat satu kenyataan bahkan mujizat di dalam kehidupannya. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, sampai dengan saat ini mujizat Tuhan masih berkarya bagi setiap orang yang percaya. Makanya kalau orang yang tidak mengandalkan Tuhan, sangat disayangkan tidak akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Mujizat itu datang daripada pendengaran akan firman, karena firman itu firman mujizat. Kita baca dalam kitab Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Namun karena terlalu panjang, saya singkatkan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumunan sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saya menyampaikan, membukakan tentang oknum-oknum yang berperan penuh dalam pembacaan ini. Maka pertama-tama saya ingin sampaikan tentang apa itu Kapernaum. Ya, Kapernaum itu adalah merupakan salah satu kota. Kapernaum itu artinya kota mujizat. Kenapa sampai dikatakan kota mujizat? Karena Kapernaum ini merupakan tempat di mana setiap kali atau hampir setiap minggu Tuhan mengajar di sana, Tuhan melakukan mujizat demi mujizat di sana. Dan paling banyak, saudara, Tuhan lakukan mujizat di kota Kapernaum. Ya, kita lihat yang pertama, dia mengajar di kota Kapernaum hampir setiap hari Sabat. Kemudian yang kedua, kita lihat, ya ada banyak, tapi saya cuma mengambil 7 saja di sini. Dikatakan bahwa dia melakukan mujizat kepada anak perempuan Yairus, kepala rumah ibadat yang telah mati atau telah meninggal dunia, tapi akhirnya dia dibangkitkan oleh sebab kuasa yang dimiliki oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan kemudian
kemudian saudara, di Kapernaum juga terdapat ya salah satu pekerjaan yang spektakuler yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu seorang yang kerasukan setan dibebaskan, bahkan dilepaskan oleh pribadi Tuhan Yesus sendiri. Lalu kemudian saudara, kita lihat di Kapernaum ini, ketika Yesus dan murid-muridnya diperhadapkan dengan harus membayarkan bea atau pajak kepada pemungut pajak, di sini Tuhan bikin mujizat. Tuhan perintahkan kepada Petrus, Petrus, engkau pergi dan engkau mengail, dan ikan yang pertama yang kau dapatkan di dalam mulut ikan itu ada terdapat 4 dirham di sana, dan engkau ambil 4 dirham itu, ya engkau ambil uang itu, lalu engkau bayarkan kepada kaisar atau kepada penerima pajak. Ini mujizat yang ketiga. Kemudian yang berikut, mujizat yang keempat, Yesus menyembuhkan hamba seorang panglima Romawi yang lumpuh total. Yang kelima, anak seorang perwira istana raja, dia disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian orang lumpuh yang digotong oleh 4. Hari ini saya akan sampaikan tentang 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini, saudara. Saudara, kita lihat ada remah-remah, ada rahasia-rahasia firman Tuhan yang terkandung di dalam pembacaan ini, dan ini merupakan penekanan saya, ya, yaitu 4 orang menggotong atau mereka membopong orang yang lumpuh sejak hidupnya. Saudara, Alkitab berkata bahwa ketika mereka mendengar bahwa Yesus ada di rumah salah seorang di kota Kapernaum, banyak orang berbondong-bondong datang, dan mereka datang hanya untuk mau bertemu atau melihat dari. Saya percaya saudara, bahwa kalau seseorang bikin mujizat, pasti ada orang yang datang berbondong-bondong untuk melimpah ruah di tempat mujizat. Saudaraku, kita lihat ya, banyak orang yang berbondong-bondong datang. Ada yang punya motivasi benar, ada yang punya motivasi tidak benar. Ada yang motivasi supaya dia mendapatkan pertolongan yang sempurna daripada Tuhan. Tapi ada yang punya motivasi, hanya dia datang untuk melihat siapa sebenarnya Yesus. Modelnya seperti apa, wajahnya seperti apa, raut mukanya seperti apa, orangnya tinggi atau orangnya pendek. Pasti ada yang punya tujuan atau motivasi seperti itu. Tapi dia tidak membutuhkan mujizat. Saudara, ini seringkali terjadi di dalam kekristenan di akhir-akhir saat atau akhir zaman ini. Ketika seorang hamba Tuhan datang dari luar negeri atau dari mana datang, dia melakukan mujizat, orang mati bangkit, ya sakit penyakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, yang punya penyakit kanker stadium 4 bisa disembuhkan. Banyak orang melimpah ke sana. Tapi dengar baik, saya ingin katakan, semua orang ke sana, semua tidak membutuhkan Tuhan. Hanya sebagian orang yang membutuhkan Tuhan. Saya meminjam kalimat yang pernah disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Tina Marpau. Kristen berbondong-bondong. Banyak orang, firman Tuhan berkata, banyak orang berbondong-bondong datang untuk melihat Yesus. Sampai-sampai kita berkata, mereka ya memenuhi seluruh rumah itu, bahkan di dalam, di pekarangan, sampai ke depan pintu saja penuh dengan orang. Dan 4 orang ini, ketika mereka menggotong orang yang lumpuh ini, dan mereka berusaha masuk, tapi mereka tidak dapat, karena terlalu desak, banyak orang berdesakan. Saudara, Bapak Ibu, apakah mereka tidak berhasil untuk mereka jumpa dengan Tuhan, lalu mereka putus pengharapan? Tidak. Kita lihat saudara, Bapak Ibu, saya bagi khotbah ini dalam 2 bahagian. Ya, rahasia daripada kesembuhan orang yang lumpuh ini. Yang pertama saudara, keempat orang ini mereka memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap orang yang lumpuh ini. Mereka tunjukkan kerjasama yang baik, sehingga mereka bisa menggotong orang yang lumpuh ini datang berjumpa dengan Tuhan. Kerjasamanya luar biasa.
perfect saudara, sempurna, tidak ada yang kurang. Dan Tuhan genapi firman-Nya bahwa kalau di dunia ini sepakat sehati untuk meminta sesuatu dari Tuhan, maka permintaan mereka pasti dikabulkan oleh Tuhan. Ini dibuktikan oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu, dijawab oleh Tuhan. Apa yang difirmankan itu bukan mudah-mudahan, bukan. Apa yang difirmankan oleh Tuhan itu bukan sebentar, tidak, atau moga-moga terjadi. Bagi Tuhan tidak ada moga-moga. Bagi Tuhan itu adalah perkara-perkara yang pasti, karena Dia Tuhan yang pasti. Keselamatannya pasti, mujizatnya pasti, tanda herannya pasti, kesembuhannya pasti, segala-galanya pasti. Saudara, makanya saya nggak setuju kalau orang bicara, apalagi dalam pelayanan bicara, ya semoga terjadi. Ya sama saja Anda nggak percaya. Semoga tuh mudah-mudahan gak bakal terjadi, sudah. Bagi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, itu perkara-perkara yang pasti. Jadi kita lihat saudara, kerjasama ini yang menggugah hati Tuhan. Kerjasama ini membangkitkan belas kasihan daripada Tuhan. Setelah Tuhan melihat kesungguhan hati mereka, apakah Tuhan tinggal diam? Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan terus bergerak. Tuhan terus melakukan kuasanya, bahwa Dia berkuasa atas penyakit kelumpuhan yang dialami oleh orang lumpuh ini. Bapak Ibu Saudara, Roh Tuhan berada di sini. Ada yang diperlengkapi, dipenuhi dengan bukan kuasa kesembuhan, tapi karunia kesembuhan. Kalau kuasa kesembuhan Tuhan berikan bagi semua orang percaya, itu kuasa merata kepada semua orang percaya. Tapi karunia semua orang percaya tidak memiliki, hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka bisa mendapatkan karunia kesembuhan itu. Orang kalau memiliki karunia kesembuhan, saudara, nggak seperti orang yang memiliki kuasa kesembuhan. Kalau orang memiliki kuasa kesembuhan, dia mengusir orang kerasukan, ya berkaitan dengan firman Tuhan kemarin, ya dia ngotot, saudara, dia suaranya melengking naik tinggi, saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu orang yang cuma memiliki kuasa kesembuhan. Tapi kalau orang yang memiliki karunia kesembuhan, dia itu urat kecilnya nggak nongol, saudara, tidak timbul. Dia cuma perintahkan penyakit out, penyakit keluar. Tapi kita bersyukur, saudara, Tuhan juga kasih kita kuasa kesembuhan. Ketika kita berdoa orang sakit, orang terikat, mereka dilepaskan, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Anda percaya? Amen. Kuasa itu diberikan di saat kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita nggak percaya, kuasa itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Hanya orang yang percaya saja mujizat itu dinyatakan. Saya nggak ngerti kehendak Tuhan di akhir-akhir ini. Saya sudah banyak mempersiapkan pengajaran-pengajaran untuk mendewasakan kita. Tapi kok Tuhan bawa saya kembali kepada mujizat dan mujizat dan mujizat. Saya nggak tahu tujuan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita junjung tinggi kerjasama ini, antara hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, antara keluarga dengan keluarga, antara suami dan istri. Jangan ada perbedaan di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau istrinya punya prinsip berbeda, suami pun punya prinsip berbeda, maka saudara, kita tidak akan mengalami apa yang dikatakan mujizat dan tanda heran dari Tuhan. Yang Tuhan mau harus kerjasama, sehati dan sepikir. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang sehati. Tuhan katakan di dunia, kalau dua orang sehati meminta sesuatu, maka pasti permintaan mereka dikabulkan dan dijawab oleh Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang pertama. Dan saya mau katakan, saudara,
Kenapa seringkali kita tidak mengalami berkat-berkat Tuhan? Kenapa seringkali kita kurang mengalami mujizat Tuhan? Kenapa? Kita perlu bertanya atas diri kita sendiri. Berarti ada sesuatu yang Tuhan ingin supaya kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Sepanjang kita belum memperbaiki apa yang merupakan keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tetap tidak mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, terutama berkat dalam pelayanan. Ya. Maaf saudaraku, saya ingin katakan, akhir-akhir ini Tuhan bekerja di sini. Ya, akhir-akhir ini berapa minggu bulan terakhir ini, saya merasakan Tuhan bekerja di sini dahsyat luar biasa. Bukan karena saya, bukan. Tapi karena hamba-hamba Tuhan yang menopang, jemaat yang menopang pelayanan ini. Makanya ketika kita sehati, mujizat Tuhan dinyatakan. Yang datang dengan kelemahan pulang dengan kekuatan yang baru. Yang datang dengan datang dengan penyakit pulang dengan kesembuhan. Kemudian kita lihat bagian yang kedua. 5 orang ini, 4 orang termasuk 5 orang yang mengalami kelumpuhan ini. Saudara lihat, mereka menyatukan iman mereka. Genap firman Tuhan dalam kitab Yakobus, iman banyak orang pasti mendatangkan kenyataan. Kalau iman 1 orang saja, mujizatnya kurang saudara. Tapi kalau iman banyak orang, seberapa kita yang ada di tempat ini, kalau kita satukan iman kita, maka mujizatnya heran dan dahsyat. Haleluya. Iman itu butuhkan tindakan, saudara. Bukan cuma duduk enak-enak, duduk tenang-tenang saja, lalu kita alami mujizat. Nggak bisa, itu bukan iman. Tapi itu mengharapkan belas kasihan orang. Tapi iman yang sebenarnya adalah iman yang harus bertindak, iman yang harus bergerak. Itu iman yang benar, itu iman yang dewasa. 4 orang ini, iman mereka tidak stagnan di tempat, tapi iman mereka bergerak, Bapak Ibu. Mereka bertindak, satu padukan iman mereka dengan orang yang lumpuh ini. Dan apa yang terjadi? Tindakan mereka membuka atap rumah, saudara. Kalau terjemahan baru dia berkata membuka atap rumah. Kalau terjemahan yang lama dia berkata mereka membongkar, mereka pecahkan, saudara. Kalau 4 orang pecahkan atap rumah, pemikiran kita, saya mau bertanya, kira-kira atap rumah itu dibuat dari apa? Ya, kalau mereka mengerti bahasa, dia berkata mereka pecahkan atap rumah itu. Kalau pecahkan, berarti atap rumah dibuat dari apa? Kaca. Ya? Penting. Atap rumah itu bukan dibuat dari pohon rumbia, daun rumbia itu, pohon sagu, bukan. Jadi kalau mereka pecahkan atap rumah, ini punya hubungan dengan genteng. Jawabannya tadi benar. Jadi bukan kaca, mana ada orang kaya di dunia ini rumah tidak ditutup dengan kaca, paling di poris-poris depan saja. Tapi kalau untuk tutup seluruh rumah dengan kaca, itu nggak mungkin, saudara. Kalau tutup dengan kaca, 1 lemparan saja kena bisa ambruk, pecah. Orang-orang yang ada di dalam rumah tuh bisa kena beling, bisa nancap di kepala. Saudaraku, jadi Tuhan menghargai usaha mereka ini. Tuhan sangat menghargai pekerjaan daripada 4 orang ini. Mereka begitu berupaya, berusaha, saudara. Dan Tuhan sangat menghargai. Tuhan tidak menyepelekan usaha mereka. Tuhan tidak menyepelekan. Itulah keunikan daripada Tuhan kita, saudara. Kenapa? Karena Dia tidak jauh dari hidup kita. Saya seringkali, saudara, dengar orang berkata gini, ya, mungkin Tuhan jauh dari saya.
Tuhan gak pernah jauh dari hidup kita manusia, saudara. Tapi kita yang jauh dari Tuhan. Saya kalau layani orang, dia berkata gitu, saya langsung belak-belakang aja. Bukan Tuhan yang jauh, kamu yang jauh dari Tuhan. Masa Tuhan yang jauh? Napas itu punya siapa? Ya, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di napas kita nih. Itu bukti bahwa Tuhan gak jauh dari kehidupan kita. Tapi kita yang jauh dari Tuhan. Saudara, kita lihat iman mereka ini membuahkan hasil, di mana mereka memecahkan genteng rumah atau atap rumah. Dan saudara, bukan satu genteng yang dipecahkan. Karena orang lumpuh ini kan dia tidur di tempat tidur atau tilamnya, bale-balenya. Firman Tuhan katakan, mereka membongkar itu lalu turunkan orang yang lumpuh itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah Yesus berada. Saya mau tanya saudara, kira-kira berapa genteng yang dibongkar? Ya? Berapa? Kalau 20 genteng itu sebelah rumah habis. Betul enggak? Kalau 20 baris genteng sebelah rumah habis. Ya, sekitar 2 meter, 1 meter 80 ya, ada ya. Yang normal tuh 1 meter 80, ya 1 meter 90 itu normal. Kita lihat saudaraku, mereka ini berhasil. Mereka menurunkan, saudara, mereka menurunkan orang yang buta ini dari genteng rumahnya, tatap rumahnya, di tengah-tengah Yesus berada. Dan saudara, ketika Yesus melihat perjuangan mereka, Yesus tidak menyepelekan mereka, tapi justru Yesus menghargai pengorbanan mereka, perjuangan mereka. Dan akhirnya apa terjadi, saudara? Hal yang pertama yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu, apa Yesus menyembuhkan orang sakit ini? Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Kita baca ayat yang kelima. Silakan, ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Itu berarti Bapak Ibu, bahwa orang sakit ini disebabkan oleh sebab dosa. Makanya hal yang pertama dilakukan oleh Tuhan, Tuhan tidak menyembuhkan dia, tapi justru Tuhan menyelesaikan dosanya dulu. Karena dosa itu menjadi penghalang kesembuhan. Saudara, kalau kita sudah berdoa bergumul, lalu penyakit gak sembuh-sembuh, kita harus periksa. Ya, kita harus periksa kehidupan kita. Berarti saya ini masih kurang, masih ada sesuatu yang menempel dalam diri saya. Puji Tuhan. Ketika Yesus berkata, saudara, bahwa dosamu telah diampuni, ini jadi persoalan besar. Kebetulan ada orang ahli Taurat, orang-orang Farisi ada di situ, dan mereka beranggapan bahwa Yesus itu mencuri kemuliaan Bapaknya. Yesus mengambil alih kealahan Bapaknya. Karena itu mereka punya pengetahuan, ahli Taurat, orang Farisi punya pengetahuan bahwa tidak ada seorang yang bisa memberi pengampunan kecuali Allah Bapa di surga sendiri. Tapi Yesus berani, saudara, mengatakan dosamu sudah diampuni. Saudara, karena memang Yesus itu berkuasa mengampuni dosa kita. Dia Tuhan yang berkuasa atas dosa. Dia Tuhan yang berkuasa atas hari Sabat. Dia Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya, saudara. Ya, puji Tuhan. Jadi saya bawakan ke dalam kehidupan kita hari-hari. Ya. Atau kita lihat ayat ini dulu. Dia berkata tadi, ayat yang ke-7, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Supaya siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri, saudara? Akibat daripada tekanan orang Farisi dan ahli Taurat, mereka beranggapan Yesus itu menghujat Allah karena Yesus mengampuni dosa orang. Inilah yang menggiring Yesus sehingga Yesus masuk ke tiang kayu salib, karena dianggap dia menghujat Allah. Orang Farisi, saudara, ahli Taurat, dia tidak pernah melupakan, dia tetap ingat terus apa yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, makanya akibat daripada anggapan mereka bahwa Yesus menghujat Allah, dia dibawa
dan akhirnya dia mati di tiang kayu salib. Saudara, puji Tuhan. Mari kita lihat di sini firman Tuhan ini. Dia berkata bahwa, "Hai anakku, ya, dosamu sudah diampuni." Kalau Yesus berkata dia sebagai anak, berarti Yesus sebagai apa? Ini ada satu ikatan batin, saudara. Ada kontak batin antara pribadi dengan orang lumpuh ini. Saudara, mungkin dalam hidup orang lumpuh ini tidak pernah orang memanggil dia, "Hei anakku," mungkin tidak pernah. Ya, tapi hanya dia baru berjumpa dengan salah satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memanggil dia, "Hei anakku." Panggilan yang lemah lembut, panggilan yang manis, saudara. Kalau Tuhan memanggil kita anakku, itu betapa bahagianya kehidupan kita. Betul? Betul apa betul? Tapi kalau Tuhan Yesus walaupun umurnya muda, kita sudah tua, ketika dia mengambil posisinya sebagai seorang Bapa Tuhan, dia berkata kepada kita, dia memanggil kita, "Hei anakku." Maka pasti ada kontak batin antara kita dengan pribadi Tuhan. Saudara, kalau dia memanggil anak, luar biasa. Dia menyayangi kita apa adanya. Karena dia memanggil kita, "Hei anakku." Saudara, saya membuat kita melihat kasih seorang Bapa. Yesus itu, Allah Bapa itu memiliki kasih yang luar biasa. Tiap-tiap hari dia menyayangi kehidupan kita. Dia memanggil kita, walaupun kita bandel kayak apapun, tapi dia tetap memanggil kita, "Hei anakku, anakku, anakku." Saudara merasa senang kalau saudara dipanggil Tuhan memanggil saudara anak? Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan ya di dalam kehidupan kita. Tuhan yang disembah oleh orang lumpuh ini tidak disebutkan namanya, adalah Tuhan yang sama, itu Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita masuk menyatu dengan Tuhan dalam perjamuan asa yang kudus di siang hari ini. Saudara yang baru pertama kali mengambil perjamuan, saudara jangan ragu ya, karena tubuh dan darah Tuhan ini dipersiapkan bagi semua orang yang merasa dirinya tidak layak ya. Justru tidak layak itulah makan supaya perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan melayakkan kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita tunduk kepala. Puji Tuhan. Kita sama-sama tunduk kepala di hadapan hadirat Tuhan.
bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu kami punya Allah yang tidak pernah menepati janji-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bangga mempunyai Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa bagi kami, Allah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur buat Engkau pada sore pagi hari ini Tuhan, karena Engkau sudah melawat setiap kehidupan kami. Firman-Mu sudah meneguhkan setiap iman kami. Oh Tuhan Yesus, perjamuan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, itu menjadi langkah bagi kami Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana Tuhan, kami tidak pernah takut dan gentar, karena kami punya Engkau sumber kekuatan kami. Kami punya Engkau jalan keluar bagi kami Bapa di surga. Terima kasih Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa bagi kami, Allah yang tidak pernah menepati janji-Mu bagi kami, Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapa, nyatakan kedahsyatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Waktu kami berjalan, waktu kami melangkah, firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu ada banyak masalah yang kami harus hadapi, tapi dengan Engkau kami cakap untuk keluar dari masalah itu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur pada pagi hari